Pemirsa, semua pihak mensyukuri sengketa 4 pulau yang melibatkan Aceh dengan Sumatera Utara akhirnya selesai. Usai membahasnya secara bersama dan berdasar dokumen sejarah yang ada, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Aceh. Salah satu yang jadi acuan adalah dokumen perjanjian Helsinki. Bagaimana sebenarnya isi dokumen Helsinki dan bagaimana agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang? Kita akan membahasnya dalam dialog sore ini dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Profesor Hamid Awaludin, dan juga ada anggota Komisi 2 DPR, Ahmad Wazir Noviadi. Saya sapa dulu. Selamat sore, Prof. Hamid. Sore. Selamat sore juga Bang Opi. Sore. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan sama-sama menyimak pernyataan berikut ini. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu, bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita harus membaca betul undang-undang Aceh, umpamanya undang-undang Aceh, MOU Helsinki. Karena situ jelas, apabila ingin mengambil, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan dengan Aceh, harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada pemerintah Aceh. Nah, ini tidak dilakukan. Tapi alhamdulillah ini pembelajaran bagi si pemerintah, bahwa sebelum mengambil tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua. Tapi seperti katakan tadi Pak Wali Nanggro, bahwa ini merasa gembira karena selesai semuanya. Kita mau malam ini mau bicara serius, tapi karena sudah selesai, alhamdulillah ya mana. Tapi alhamdulillah sudah selesai, jadi tinggal silaturahmi. Ya, karena kita saling tukar pengetahuan tentang masalah di Aceh itu. Bagi beliau dan saya pasti perlu mengetahui tentang apa seharusnya dilakukan mengenai Aceh itu. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR Pak Ahmad Dasko yang memimpin pertemuan ini, tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya. Ya, pemirsa, kita langsung mulai diskusi pada sore hari ini. Saya langsung ke Prof. Hamid. Kalau kita tadi sama-sama menyimak pernyataan dari JK, alhamdulillah sudah selesai. Prof. Hamid, apakah Anda melihatnya ini memang sudah benar-benar selesai? Ya, untuk sementara ini, dan sangat saya syukur bahwa kemarin sore Bapak Presiden sudah menyatakan sengketa 40 itu berakhir karena dikembalikan ke pemiliknya. Terus terang, saya itu baru tadi malam tiba dari Amerika. Karena saya dengar heboh, jadi saya pulang cepat. Nah, dalam perjalanan ternyata sudah diputuskan dikembalikan ke Aceh. Jadi saya anggap masalah ini sudah settle. Karena memang ironi, tahun ini pada tanggal 15 Agustus kita memperingati 20 tahun perdamaian itu. Kok tiba-tiba ada ganjalan? Nah, semua berakhir kemarin sore. Sangat saya appreciate Bapak Presiden yang memiliki sensitivitas terhadap isu ini. Jadi beliau tidak melihat segi perdebatan hukumnya, segi administrasinya. Tapi ada sensitivitas psikologis dan sensitivitas sosiologis, kultural, sehingga beliau mengambil keputusan yang sangat decisif, sangat tegas. Kembalikan pulau itu ke Aceh. Terima kasih. Baik, Prof. Hamid, kalau Anda bicara soal sensitivitas dan bagaimana kemudian itu dihandle oleh Presiden kemarin dengan sangat cepat, tetapi kan sebelumnya memang sudah sempat keluar keputusan Mendagri ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang pernah hidup di zaman
sebelum Helsinki itu ada dan mengalami bagaimana Aceh dengan segala konflik berkepanjangannya sebelum kemudian ada MOU di Helsinki. Apakah menurut Anda pemerintahan saat ini yang kemarin mengeluarkan keputusan bahwa 4 pulau itu adalah milik Sumatera Utara cukup paham dengan betapa sensitifnya isu ini? Jadi gini, cenderung orang menyalahkan Pak Tito sebagai Mendagri ya. Kalau saya tidak terlampau menyalahkan itu karena saya dengar pada tahun 2009 Pak Irwandi Gubernur Aceh mengusulkan nama-nama pulau milik Aceh ke pemerintah. Ternyata ke-4 pulau ini tidak ada masuk dalam daftar yang diusulkan itu. Oke. Lalu pemerintah Sumatera Utara mengusulkan juga daftar pulau dan ke-4 pulau ini dimasukkan di situ dan tidak ada objection keberatan dari pemerintahan Irwandi ketika itu. Nah mungkin karena dasar itulah yang dipakai oleh Pak Mendagri untuk mengambil keputusan pada saat itu. Saya nggak tahu latar belakangnya, terus terang saya nggak tahu latar belakangnya. Yang pasti kalau Anda tanya saya, apakah pulau itu milik Aceh? Dengan tegas saya katakan ke-4 pulau itu milik Aceh dari dulu. Dan saya bisa buktikan dengan dalil hukumnya itu. Kenapa ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.